Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto siap bertarung di pemilu Presiden 2024. Berdasarkan hasil survei, Prabowo merupakan salah satu kandidat kuat Capres. Dukungan untuk Prabowo disuarakan sejumlah petinggi Partai Gerindra. Lantas, seberapa besar peluang Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024? Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, siap maju kembali sebagai calon presiden di tahun 2024. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo Subianto akan kembali bertarung dalam Pilpres setelah adanya pertemuan petinggi partai. Hasil survei yang menempatkan Prabowo sebagai salah satu kandidat kuat Capres menjadi dasar yang kuat pencalonannya. Namun, jika pada pemilu 2024 Prabowo kembali maju dalam Pilpres, ini menjadi pertandingan keempat kalinya di kontestasi Pilpres. Sementara itu, suara Partai Gerindra tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden sehingga perlu partai lain untuk berkoalisi. Gerindra harus meyakinkan partai lain Prabowo akan menang pada 2024. Belum lagi, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo akan turut sebagai penentu. Lantas seberapa besar peluang Prabowo maju sebagai calon presiden 2024? Apakah Prabowo akan memenangkan pertarungannya kali ini? Siapa yang akan menjadi cawapres pendamping Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertarung di pemilu Presiden 2024. Seperti apa peluang Prabowo untuk menang, pemirsa? Langsung saja kita bergabung dengan rekan kami ada Tiara Harahap yang saat ini bersama dengan seorang pakar politik yaitu Bang Burhanuddin atau Mas Burhanuddin Muhtadi. Silakan Tiara. Iya, Tisa, jika kita berbicara mengenai 2024, meskipun masih 2 tahun lagi, ini selalu menarik, berkaitan juga dengan Pilpres 2024 tentunya. Mengingat juga kemarin dari Sekjen Gerindra sudah mendeklarasikan keterlibatan Prabowo Subianto untuk kembali mengikuti ataupun juga bergabung dalam pemilihan presiden ataupun juga pemilu 2024. Lantas bagaimanakah sebenarnya elektabilitas dan juga partai-partai ataupun juga beberapa bagian yang akan mendukung Prabowo Subianto di tahun 2024 mendatang. Kita akan langsung membahasnya, Tisa dan juga pemirsa, dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang juga sekaligus pakar dan pengamat politik. Sudah ada Bang Burhanuddin Muhtadi di sini. Selamat petang, Bang Burhan. Apa kabar? Selamat petang, Tiara. Baik. Kabar baik? Alhamdulillah. Baik, ini kan sedang ramai diperbincangkan berkaitan juga dengan Pak Prabowo yang sudah siap tampaknya untuk kembali mengikuti Pilpres 2024 begitu. Nah, berkaitan dengan juga elektabilitas, jika kita berbicara mengenai elektabilitas, seperti apa Bang dari analisis Bang Burhan sendiri di tahun 2024 nanti? Ya, pernyataan Sekjen Gerindra Pak Muzani sebagai orang nomor 2 di Partai Gerindra tentang kesediaan dan sekaligus kepastian Pak Prabowo maju sebagai Capres 2024 adalah pernyataan paling tegas selama ini, dan ini tentu menjadi semacam sinyal atau kode karena bagaimanapun tidak mungkin ya seorang Ahmad Muzani mengeluarkan pernyataan Pak Prabowo maju tanpa sepengetahuan atau seizin Pak Prabowo. Jadi meskipun bukan Pak Prabowo langsung yang mengatakan, tetapi pernyataan orang nomor 2 di partai tentu memiliki makna politik yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat elektabilitas, tentu kalau kita lihat, bukan ini survei indikator bulan Agustus, dan kalau kita kaitkan dengan survei-survei mutakhir misalnya dari SMRC, secara umum Pak Prabowo masih menempati peringkat pertama. Selalu pertama dan kedua, tetapi, ya Pak? Tetapi itu tidak beda jauh, tidak beda signifikan dengan peringkat terutama Pak Ganjar Pranowo di peringkat kedua dan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Jadi survei-survei tatap muka dengan metodologi yang kredibel umumnya itu masih menangkap 3 nama teratas ini. Nah, masalahnya adalah pendukung Pak Prabowo sendiri di 2019 yang kemarin itu tidak seluruhnya masih tetap bersama Pak Prabowo. Jadi pernyataan Pak Ahmad Muzani itu bagian dari kode kepada pendukungnya untuk kembali ke Pak Prabowo. Misalnya mereka yang memilih Pak Prabowo, sebagian ada yang sudah menjatuhkan pilihan Pak Anies Baswedan atau ke Pak Ridwan Kamil jika pemilu diadakan hari ini. Nah, pernyataan Pak Muzani kemarin itu kira-kira sinyal kepada pendukung Pak Prabowo, jangan dulu pindah ke lain hati.
karena Pak Prabowo masih maju 2024. Karena bagaimanapun meskipun peringkat pertama elektabilitas Pak Prabowo dengan elektabilitas 26% itu sebenarnya masih belum aman untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 nanti. Hal ini yang kemudian sudah dibaca oleh Gerindra begitu ya, sehingga mengumumkan lebih awal keterlibatan Prabowo Subianto di tahun 2024 mendatang begitu ya Bang ya. Nah, ini berkaitan juga dengan kawan politik yang nantinya ada kemungkinan untuk digandeng oleh Prabowo Subianto menjadi wakil presiden di tahun 2024 begitu. Seperti apa analisis dari Bang Burhan sendiri, mengingat juga belakangan ini sepertinya PDIP dan juga Gerindra ini semakin akrab begitu ya, Bang Burhan? Ini memang jadi rumor tersendiri karena bagaimanapun siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo itu sangat menentukan pola koalisi nanti di 2024. Nah, masalahnya kalau misalnya Pak Prabowo maju sebagai capres, apakah PD Perjuangan bersedia sebagai cawapres? Karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai pemenang. Yang kedua, PD Perjuangan tentu punya mimpi untuk bisa mencapreskan kadernya sendiri. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo sudah mematok harga sebagai capres, mau tidak mau yang tersedia buat partai lain, termasuk buat PD Perjuangan adalah sebagai cawapres. Nah, itu PR yang pertama. PR yang kedua adalah siapa yang diusung oleh PD Perjuangan? Apakah Ganjar Pranowo misalnya? Dan kalau misalnya Ganjar Pranowo yang diusung sebagai cawapres Pak Prabowo, pertanyaannya apakah Ganjar bersedia? Padahal dia elektabilitasnya tidak beda signifikan dengan Pak Prabowo. Dan yang kedua, apakah tidak Puan? Nah, kalau misalnya Puan Maharani yang diusung, Mbak Puan elektabilitasnya memang masih di bawah, tetapi secara politis dan secara biologis dekat dengan Ibu Mega, yang notabene adalah veto player utama di partai seperti PD Perjuangan. Cuma kemudian bagaimana peluang Pak Prabowo Puan kalau misalnya Mbak Puan yang didapuk sebagai cawapresnya? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau Puan yang dipilih, apakah Ganjar bersedia untuk mengikuti instruksi dari partai? Jangan-jangan dia memilih untuk maju bersama partai lain. Jadi lagi-lagi konstelasi politik sangat dinamis, karena kalau kita lihat peta, ini peta 15 nama. Kalau kita lihat peta misalnya 10, 14 nama, kemudian 10 nama, itu relatif tidak berubah. Jadi kalau kita lihat elektabilitas masing-masing calon, itu relatif 3 nama ini yang muncul. Dan ini menunjukkan sekali lagi, tidak ada calon yang dominan per hari ini. Jadi prosentase yang paling kuat ataupun juga yang paling tinggi ini juga tidak ada ya Bang? Tidak ada ya, dominan, terutama 3 nama ini ya. Jadi 3 nama ini itu punya elektabilitas yang kurang lebih cukup kompetitif. Sementara papan kedua kita sebut saja sebagai papan pertama, papan klasemen pertama, yaitu Pak Prabowo, Ganjar dan Anies. Klasemen kedua itu diikuti oleh Ridwan Kamil, Sandi, AHY. Nah, itu kalau kita lihat memang ada sekian klasemen ya. Ini klasemen atas, ini klasemen menengah. Nah, yang bawah ini tentu masih ada kemungkinan karena jarak misalnya antara Airlangga Hartarto dengan Prabowo, Ganjar sama Anies Baswedan itu juga tidak terlalu jauh dan masih ada waktu 3 tahun buat semua calon untuk menaikkan elektabilitas sebelum 2024 tiba. Di luar 3 nama ini, antara Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian juga Ridwan Kamil, ada nama-nama lain Bang yang kemudian ini bisa dikatakan menjadi pesaing Prabowo yang paling kuat jika tidak bersanding sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto di tahun 2024 begitu. Ya, terutama memang 2 nama ya, pesaing kuat Pak Prabowo adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya 2 nama ini mendapatkan tiket untuk maju di 2024 nanti melalui partai lain, tentu akan menyulitkan buat Pak Prabowo. Nah, syukur-syukur misalnya Pak Prabowo bisa menggandeng Ganjar Pranowo. Nah, skenario itu masih memungkinkan karena kedekatan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, masalahnya memang kompleksitas tadi, apakah Ganjar Pranowo bersedia menjadi orang nomor 2 Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya ada instruksi dari Ibu Mega, tapi partai-partai lain seperti Golkar, kemudian Nasdem, kemudian PKS, termasuk juga Demokrat, pasti akan menghitung konstelasi atau dinamika politik internal di PD Perjuangan dan Gerindra. Kalau misalnya PD Perjuangan dengan Gerindra sudah menjalin koalisi politik yang lebih dalam, ya, ada semacam CLBK begitu, karena dulu 2009 mereka sudah pernah berkoalisi mengusung Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya 2 partai besar ini berkoalisi, saya yakin ada
semacam respon politik ya dari partai-partai seperti Golkar, kemudian Nasdem, PKS, PAN, dan Golkar. Nah ini yang kita akan tunggu karena bagaimanapun dinamika masih sangat kencang. Kita belum tahu sebelum janur kuning melengkung ya, karena bagaimanapun Pak Prabowo juga belum resmi didaftarkan oleh Gerindra. Baru pernyataan Pak Ahmad Muzani, tapi karena posisi Pak Ahmad Muzani sebagai orang nomor 2 di Partai Gerindra tentu punya makna politik yang kuat, terutama terkait dengan konstelasi politik 2024 nanti. Nah, kalau kita bicara mengenai lokasi atau beberapa provinsi di Indonesia begitu, tentunya ada beberapa pendukung juga yang mengerucut pada salah satu calon ataupun juga salah satu partai begitu, Bang. Betul. Ini prediksi ataupun juga analisis dari Bang Burhan sendiri seperti apa berkaitan dengan mencalonkannya Pak Prabowo Subianto di 2024 ini? Jadi Pak Prabowo menurut data kami itu relatif kuat, terutama di Jawa Barat, kemudian di Sumatera, kemudian di Banten, di Kalimantan, dan Sulawesi. Tetapi lemah di 2 provinsi besar, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik. Jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau misalnya maju, mau tidak mau harus mencari satu partai yang punya mesin politik kuat. Yang kedua adalah calon yang diusulkan oleh partai yang bersangkutan sebagai mitra koalisi yang bisa menambal kelemahan elektoral Pak Prabowo di 2 provinsi, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah yang paling mendekati semacam persyaratan tadi adalah Ganjar. Ganjar itu justru sangat kuat di Jawa Tengah. 60% penduduk Jawa Tengah sudah menjatuhkan pilihan ke Ganjar sebagai capres 2024. 2 Jawa Timur juga, Ganjar juga kuat di Jawa Timur ini. Cuma lagi-lagi kan pertimbangan ideal secara elektoral itu belum tentu match sama pertimbangan elit politik. Karena ada beberapa pertimbangan di antara kalkulasi elit politik, termasuk juga orang per orang. Karena mungkin Ganjar inginnya nomor 1, tetapi lagi-lagi apakah misalnya posisi Ganjar yang menginginkan nomor 1 itu didengarkan oleh elit seperti Ibu Mega dan elit PDI Perjuangan atau tidak? Apalagi kita dengar kemarin misalnya sebutan celeng ya buat pendukung Ganjar. Ini lagi-lagi makin menambah kompleks ya situasi internal di PDI Perjuangan yang tentu punya implikasi ke Pak Prabowo. Baik. Karena bagaimanapun Pak Prabowo sudah itu tinggal hitam di atas, tinggal formalitas ya untuk menjadi seorang capres dari Partai Gerindra. Baik, kami menangkap poin yang sudah disampaikan oleh Bang Burhan. Tentunya ini masih sangat dinamis, masih ada 2 tahun lagi begitu ya Bang Burhan? Masih ada 2 tahun, Belanda masih jauh. Jadi sebenarnya ini konstelasi menurut ya potret elektoral survei hari ini. Baik. Jadi sangat tentatif, snapshot, kita tunggu perkembangan berikutnya. Kita sama-sama menunggu nanti prosesnya seperti apa, kemudian juga pergerakannya seperti apa. Terima kasih atas penjelasan dan juga waktunya Bang Burhanuddin tadi. Itu tadi kita sama-sama mendengar bagaimanakah prediksi-prediksi siapakah juga yang nantinya akan turut mendampingi Prabowo Subianto di tahun 2024. Baik, terima kasih Tiara Harahap. Nah, pemirsa, itu tadi sudah kita dengar hitung-hitungan politiknya dari pakar politik. Lantas bagaimana strategi dari Gerindra sendiri? Kita akan nanti berbincang dengan Sekjen Gerindra, yaitu ada Pak Ahmad Muzani. Selamat sore Pak Ahmad Muzani, nanti kita akan ngobrol ya. Selamat sore. Iya, nanti kita akan ngobrol, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak Ahmad Muzani, dan kami kembali sesaat lagi pemirsa.